guys, kenalin nama aku Devi Natalia dengan NIM 18484011881258. Aku dari Prodi D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Jadi dalam video kali ini aku bakalan ngejelasin mengenai definisi ejaan dan juga sejarah ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu tentang definisi ejaan. Jadi ejaan ini adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata. Kemudian penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Dan juga umumnya cakupan bahasa ejaan ini membicarakan yang pertama, pemakaian huruf vokal dan konsonan, kemudian yang kedua, penggunaan huruf kapital dan kursif, kemudian yang ketiga, penulisan kosakata dan bentukan kata, kemudian yang keempat itu penulisan unsur serapan, afiksasi dan kosakata asing, kemudian yang kelima itu penempatan dan pemakaian tanda baca. Kemudian yang kedua itu tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Jadi, ejaan bahasa Indonesia ini sudah mengalami beberapa kali perubahan dan juga penyempurnaan. Ejaan yang dipakai saat ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang mulai berlaku sejak pada tahun 2015. Ejaan ini merupakan ejaan keempat dari dan menggantikan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Berikut ini akan dipaparkan perkembangan ejaan yang digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda, awal kemerdekaan Indonesia hingga ejaan yang dipakai saat ini. Jadi yang pertama itu adalah ejaan Van Ophuijsen. Jadi aksara Arab Melayu itu dipakai secara umum di daerah Melayu dan daerah-daerah yang telah menggunakan bahasa Melayu. Akan tetapi karena terjadi kontrak budaya dengan dunia Barat, sebagai akibat dari kedatangan orang Barat dalam menjajah di tanah Melayu, di sekolah-sekolah Melayu itu telah digunakan aksara Latin secara tidak terpimpin. Oleh karena itu, pada tahun 1900, seorang ahli bahasa dari Belanda bernama Charles Adrian van Ophuijsen itu mendapatkan perintah untuk merancang suatu ejaan yang dapat dipakai dalam bahasa Melayu, terutama itu untuk kepentingan pengajaran. Kemudian ejaan yang mulai berlaku sejak tahun 1901 itu terdapat dalam kitab Logat Melaju. Dalam menyusun ejaan tersebut, Ophuijsen ini dibantu oleh dua orang pakar bahasa Melayu, yaitu Engku Nawawi Sotan Mahmur dan Muhammad Taib Sotan Ibrahim. Sejak tahun 1896 dengan menggabungkan dasar-dasar ejaan Latin dan ejaan Belanda. Ejaan tersebut itu diakui pemerintah kolonial Belanda dan diresmikan pemakaiannya pada tahun 1901. Ejaan Van Ophuijsen ini dipakai selama 48 tahun dan baru diganti setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Jadi ejaan yang kedua itu adalah ejaan Republik ataupun ejaan Sawandi. Jadi beberapa tahun sebelum Indonesia itu merdeka, yaitu pada masa pendudukan Jepang, pemerintah itu sudah mulai memikirkan keadaan ejaan internasional. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan revisi ejaan untuk menyempurnakan ejaan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, pada tahun 1947, muncullah sebuah ejaan baru sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Ejaan tersebut itu diresmikan oleh Dr. Sawandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Pengajuan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret 1947 yang kemudian disebut sebagai ejaan Republik. Yang ketiga itu adalah ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia itu meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang lazim disingkat dengan EYD. Kemudian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang memuat berbagai patokan pemakaian ejaan yang baru. EYD ini mengalami beberapa kali revisi.
yaitu pada tahun 1987 dan juga pada tahun 2009. Beberapa perbedaan yang paling menonjol dalam ejaan bahasa Indonesia sebelumnya itu adalah yang pertama, huruf yang berubah fungsi, yaitu contohnya seperti di J dalam kata jalan menjadi J, jalan. Kemudian yang kedua itu peresmian penggunaan huruf berikut yang sebelumnya belum resmi, yaitu contohnya seperti pemakaian huruf F dalam kata maaf dan juga fakir. Kemudian yang ketiga itu huruf yang hanya dipakai dalam ilmu eksakta, yaitu contohnya seperti pemakaian huruf X dalam istilah sinar X. Kemudian yang terakhir itu penulisan di sebagai awalan dan penulisan di sebagai kata depan. Contohnya itu seperti penulisan awalan diserangkaikan dengan kata yang mengikutinya. Contohnya seperti dimakan dan dijumpai. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan terdapat pembicara yang lengkap, yaitu yang pertama itu pembicaraan tentang nama dan penulisan huruf. Kemudian yang kedua itu pembicaraan tentang pemakaian huruf. Kemudian yang ketiga itu pembicaraan tentang pemisahan kata. Kemudian yang keempat itu membicarakan tentang penulisan unsur serapan. Kemudian yang terakhir itu pembicaraan tentang pemakaian tanda baca. Yang keempat adalah ejaan bahasa Indonesia. Istilah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD sejak tahun 2015 sudah tidak lagi digunakan berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Hingga tanggal 26 November 2015. Sejak Permendikbud tersebut diundangkan, istilah EYD tidak lagi digunakan dan diganti dengan istilah EBI, ejaan bahasa Indonesia. EBI ini merupakan sistem ejaan keempat yang pernah digunakan di Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan ejaan yang disempurnakan dan ejaan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama pada EYD huruf diftong hanya 3, yaitu I, O, dan OI. Sedangkan pada EBI itu huruf diftong ditambah 1, yaitu A. Misalnya pada kata geser dan survei. Kemudian yang kedua, pada EYD itu tidak diatur huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Dalam kurung hanya menuliskan nama orang. Pada EBI, unsur julukan diatur ditulis dengan awal huruf kapital. Contohnya seperti Dewa Pedang, Jenderal Kancil, dan juga Raja Dangdut. Terus yang terakhir itu pada EYD, fungsi huruf tebal ada 3. Yang pertama itu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya. Kemudian yang kedua itu mengkhususkan huruf. Dan yang ketiga itu menuliskan lema atau sublema dalam kamus. Sedangkan pada EBI, fungsi ketiga itu dihapus. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terdapat beberapa aturan, yaitu yang pertama pemakaian huruf, huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kemudian yang kedua itu penulisan kata, kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Kemudian yang ketiga, yaitu penempatan tanda baca. Di antaranya yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda titik-titik atau elipsis, kemudian tanda tanya, tanda seru, tanda kurung biasa, tanda petik tunggal, tanda petik ganda, tanda kurung siku, dan garis miring, dan tanda apostrof. Tanda baca tersebut itu diaplikasikan dalam teks sesuai dengan kaidah yang berlaku. Itu tadi penjelasan mengenai definisi ejaan dan juga sejarah ejaan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa.